Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, ketemu lagi kita pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan sahabat semuanya semoga selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, kita pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, paslon nomor urut 1. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai orang yang percaya kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kemenangan insya Allah telah semakin didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anies Caimin, pasangan calon nomor urut 1. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya antara lain lawan-lawan politik Anies Caimin tampak semakin panik. Kepanikan mereka setidaknya dapat dilihat dari semakin naiknya tensi mereka mempergunjingkan Anies di tempat-tempat kampanyenya yang sepi. Pergunjingan itu tidak berkisar dari ketika berlangsung debat capres lalu. Lawan politik Anies ini tampaknya semakin hari semakin terdesak, semakin hari semakin tersudut. Survei yang selama ini dikarang-karang sekarang ini sudah memerlukan survei yang objektif karena telah semakin mendekat kepada hari H pemungutan suara 14 Februari 2024. Namun suara yang betul-betul asli surveinya tidak juga meningkat. Kepanikan mereka semakin tampak begitu parah. Sehingga di tempat-tempat kampanye, pidato-pidatonya mencaci maki Anies, mempergunjingkan Anies. Tetapi apa yang terjadi? Makin hari dukungan kepada Anies semakin tampak tidak terbendung. Semakin tampak tidak terbendung. Dukungan dari para ulama. Kita semua masing-masing punya hak untuk menggunakan hak politik kita. Saya pribadi akan saya gunakan hak pilih saya besok 2024 untuk pilih Presiden Anies Baswedan. Sebagaimana hasil istimewa ulama seluruh Indonesia mendukung paslon nomor 1, yaitu Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Kami dukung Anies karena Ustadz itu, di mana langkah kebenaran itu, Ustadz selalu di situ. Apa kabar Taklim? Ada boleh bolong. Dukungan dari para tokoh nasional seperti Yusuf Kala, dukungan dari Raja Dangdut Rhoma Irama yang baru saja memberikan dukungan kemarin secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan deklarasi dukungan Romais untuk Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rhoma Irama, rakyat Indonesia biasa yang ingin melihat Indonesia adil dan makmur untuk semua. Dengan ini menyatakan, 1. Mendukung penuh perjuangan Amin dalam mewujudkan kesejahteraan dan persatuan bangsa. Yang kedua, mendukung penuh perjuangan Amin untuk memenangkan Pilpres tahun 2024. Dan yang ketiga, kepada para penggemar Rhoma Irama dan Soneta yang berada di seluruh pelosok tanah air Indonesia,
yang juga berada di bawah organisasi-organisasi yang saya pimpin, yang sejalan dengan sikap saya. Mari bergabung sejalan dengan sikap saya. Mari bergabung dan bersatu padu di dalam wadah Romais untuk memperjuangkan perubahan. Yang keempat, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mencoblos di TPS dan ikut mengawasi perhitungan suara. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, meridoi perjuangan kita semua. Amin. Dan dia pun Haji Rhoma Irama menghimbau seluruh fannya yang ada di Indonesia agar mendukung Anies Caimin, agar memilih Anies Caimin di TPS nanti, dan agar menjaga TPS dari berbagai kecurangan. Tampak sekali betapa Haji Rhoma Irama berjihad untuk kemenangan Anies Caimin. Bagaimana dengan lawan politik Anies? Berbagai upaya untuk menjegal Anies masih juga dilakukan. Sudahlah beberapa hari lalu kita mendengar di sana sini secara sepihak dibatalkan izin acara Anies di berbagai daerah ketika acara akan dimulai. Sekarang terdengar lagi yang baru. Mobil-mobil yang akan membawa warga masyarakat rakyat pergi kampanye ke Jakarta International Stadion JIS di Jakarta pada tanggal 10 Februari nanti, yang telah dibayar panjarnya tiba-tiba dibatalkan sepihak. Tentu saja pembatalan ini telah dapat dibaca karena ada tekanan. Katanya ada itu bus simpatisan hilang. Ada bus simpatisan dibatalkan, Pak. Apa? Ada info jadi bus simpatisan yang udah direncanakan untuk kampanye akbar di JIS besok dibatalkan, Pak, katanya. Iya, vendornya. Kami mendengar laporan-laporan tentang pembatalan sepihak atas bis-bis itu. Tapi semua tantangan itu tidak akan menghentikan semangat semua relawan dan pejuang. Justru semangatnya makin besar, dan saya mengajak seluruh rakyat, mari kita saksikan ini betapa kebebasan dalam menjalankan kegiatan kampanye terganggu. Bukankah kita mau menjaga iklim demokrasi yang sehat? Bukankah semua harus kasih kesempatan yang sama? Pertanyaan, apakah praktek ini mau dibiarkan? Apakah cara seperti ini mau dilanjutkan? Justru ini membuat kita makin yakin Indonesia perlu perubahan. Siapa yang menekan? Siapa lagi kalau bukan lawan politik Anies yang sedang panik itu? Sekarang masih panik. Tetapi kalau kepanikan ini terus juga dia jadikan untuk mempergunjingkan Anies, untuk mencaci maki Anies, kita yakin nanti ketika dia sangat berkeinginan satu putaran, tetapi satu putaran itu nanti memenangkan Anies, maka kita yakin dia akan berputar-putar saja nanti. Tetapi ketahuilah sahabat BN, hambatan penjegalan yang dilakukan oleh lawan politik Anies ini tidak akan bisa mengalahkan keinginan Tuhan, keinginan Allah untuk memenangkan Anies Baswedan. Kalau nanti kita tidak ada mobil, tidak ada bus untuk pergi ke JIS, ayo kita jalan kaki pergi bersama-sama. Kita tidak bisa membiarkan kondisi seperti sekarang ini. Kita tidak bisa membiarkan politik keluarga, politik dinasti berlanjut. Kita tidak bisa membiarkan nepotisme menjadi budaya di negeri ini. Kita tidak bisa membiarkan KPK dilemahkan. Politik
dinasti nepotisme hanya akan bisa dihilangkan apabila Anies Caimin yang memenangkan Pilpres. KPK hanya akan bisa dikembalikan marwahnya nanti ketika Anies Baswedan yang memenangkan Pilpres. Karena satu-satunya paslon yang mengemukakan di depan publik bahwa dia akan mendorong revisi Undang-Undang KPK, hanya satu paslon dia. Dan satu-satunya paslon dari 3 paslon Pilpres sekarang ini yang telah mengatakan akan mendorong secepatnya lahir undang-undang perampasan aset dan akan memiskinkan koruptor hanya paslon Anies Caimin. Sahabat BN, perjuangan untuk mencapai keadilan, perjuangan untuk menegakkan kebenaran, perjuangan untuk memperjuangkan yang hak dan menyingkirkan yang batil memang tidak mudah. Tetapi biasanya itu akan berhasil. Allah jelas akan bersama orang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Dan kita harus meyakini bahwa kebatilan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun orang membalut kebejatan, membalut kezaliman, membalut kebobrokan dengan balutan seindah apapun, walaupun dibalut dengan kain sutra, dia akan tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, kita tidak boleh menyerah hanya karena hadangan-hadangan orang-orang yang tidak benar, kelompok-kelompok zalim itu. Tidak boleh kita menyerah. Dan sekali lagi, tanda-tanda kemenangan Anies Caimin sekarang ini telah tampak. Anies Caimin selama ini tidak pernah menggembur-gemburkan satu putaran. Tidak pernah. Tetapi mudah-mudahan Allah memberikan satu putaran untuk kemenangan Anies Caimin. Berkat dukungan rakyat, berkat doa-doa dari para ulama, dari para kiai, doa-doa dari para korban PHK, doa-doa dari para korban Undang-Undang Omnibus Law, doa-doa dari rakyat miskin yang tidak terperhatikan selama ini, doa-doa dari masyarakat yang terkena korban rempang, doa-doa dari warga masyarakat Kampung Bayam, doa-doa dari keluarga korban peristiwa Kanjuruhan, doa-doa dari warga masyarakat yang terkena korban peristiwa Desa Wadas, doa-doa dari anak muda, kaum terpelajar, kaum milenial yang sulit mendapatkan pekerjaan, doa-doa dari keluarga korban 6 orang pengawal Habib Rizik Syihab yang meninggal sia-sia. Doa-doa dari keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa para aktivis dan mahasiswa pada peristiwa 98. Doa-doa dari warga masyarakat Papua dan Aceh yang masih belum bisa merasakan dampak dari dana Otsus. Dan doa-doa masyarakat lainnya yang terhimpit oleh beban ekonomi yang berat sekarang ini, sehingga mereka kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok yang harganya tidak terjangkau karena mahal dan tidak stabil. Sekarang saja harga beras semakin membubung tinggi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.